Oh ya, direcord. Oke. Oke. Jadi untuk materi kali ini itu adalah introduction to search engine optimization. Jadi yang aku jelasin bentar lagi ini cuman apa ya, kayak kulit-kulitnya aja sih. Jadi bagian teknikal aja. Nggak sampai yang benar-benar dalam-dalam banget. Oke, aku mulai present ya. Oke, udah keluar? Aman? Udah Mas, udah. Oke. Oke. Jadi, oke kita mulai ya. SEO itu apa sih? Gitu. SEO ini adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk meningkatkan volume serta kualitas trafik kunjungan. Nah, jadi SEO ini fungsinya kayak gini sih. Misal kamu punya website a.com. Nah, di a.com ini kalau misalnya kamu nggak menggunakan SEO dengan baik, terus cuman kayak buat web-web biasa gitu, kayak misalnya kamu bikin web nih, ya udah bikin web aja gitu, front end aja, back endnya ya udah back end aja gitu, yang penting jadi dan live gitu. Mungkin emang si websitenya itu bagus gitu, tapi di situ gimana ya, untuk dapetin trafiknya bakalan susah gitu sih, karena untuk di SEO-nya nggak dilakuin dengan baik. Apalagi kalau misalnya websitemu itu kayak service, terus kayak blog kayak gitu. Kalau misalnya trafficnya nggak bagus, ya buat apa kamu bikin kayak gitu. Nah, oke. Di sini SEO yang akan dijelasin pakai search engine apa sih? Kita bakalan sharing-sharing SEO yang ada di Google aja ya, gitu. Nggak yang di Bing atau di Yandex atau gimana, nggak. Jadi yang di Google aja. Oke, lanjut. Nah, ini kenapa sih kok SEO ini diperlukan? Nah, ini aku dapat uh, dari sharing session temanku. Nah, jadi di according to Sharma, uh, 94% dari orang itu mencari uh, mencari pack itu di search engine hanya mencari yang pertama. Misalnya kamu tulis ya, cara mendapatkan, ya yang kamu cari itu 94% orang itu ngambil dari yang atas ini. Jadi dia pasti ngelihat yang atas gitu, terus oh ini ada yang bagus nih, ini diklik kayak gitu. Jadi biaya yang ranking atas ini itu yang dicari. Setelah itu, dan 63% dari user hanya mencari top 3 result gitu. Jadi di page pertama ini itu hanya mencari yang 3 teratas gitu, yang 3 teratas ini. Biasanya yang keempat dan selanjutnya itu nggak ditulis gitu. Nggak ditulis, sorry, nggak dilihat. Kayak misalnya kamu nyari kepanjangan UU. Nah, misalnya kamu lagi ujian gitu ya, lagi ujian UAS gitu. Kan kamu biasanya nyari di Google kan. Nah, aku pasti pernah. Nah, yang dilihat pertama kali pasti yang di atas kan. Dilihat yang, oh ini bagus nih, dan pasti diklik gitu. Dilihat di sini. Ya, ngaku kalian yang nyontek-nyontek pas UAS ya. Pasti yang dilihat ini yang atas ini, di sini. Dan sisanya biasanya ngelihat nyarinya ranking 1, kedua, ketiga itu. Ya, yang dilihat di sini. Nah, itulah kenapa SEO itu penting gitu. Soalnya kalau misalnya website kalian nggak ada di 3 ini, trafficnya itu bakalan susah gitu. Nggak perlu 3 ini deh. Misalnya kalian masuknya di page nomor 2 atau 3 gitu. Jadi kan kemungkinan web kalian untuk diklik itu atau dikunjungi itu kan makin kecil kan. Tuh, kenapa SEO dibutuhkan. Gitu sih.
Ini kalau misalnya aku ada salah atau ada pendapat beda langsung di itu aja, langsung potong aja gak apa-apa. Soalnya kita lagi sharing-sharing pada 23. Oke, oke. Nah, ini seperti yang aku jelasin sebelumnya, jadi goalnya itu apa sih? Goalnya itu ya menempatkan website itu pada posisi teratas gitu di Google. Karena kita lagi pakai Google ya sebagai contohnya. Nah, sebutannya apa sih? Sebutannya itu adalah SERP. Nah, SERP itu apa? SERP itu adalah Search Engine Result Page. Tapi itu Search Engine Result Page itu kan yang di sini. Ini result page-nya. Tuh. Jadi gini sih. Intinya itu kalau gampangannya ya, ranking satu, udah itu aja. Itu tujuan sih sebenarnya. Ranking satu itu tujuan. Nah, dari ranking satu itu nanti dapat apa? Nah, dari ranking satu tuh nanti dapat traffic, terus ya kunjungannya meningkat kayak gitu sih. Saya rentetannya ke situ. Gitu. Nah, lalu di sini sebenarnya di SEO itu yang aku tahu ya, yang aku pahami itu ada on-page SEO sama off-page SEO, nah gitu. Nah, jadi bedanya apa sih on-page SEO sama off-page gitu? On-page ini SEO yang dilakukan di website kalian sendiri gitu. Misalnya ini ada tiket resmi ya. For your information, di sini tiket resmi curatornya ada di sini loh. Dia lagi join curatornya tiket resmi. Halo. Sini jadi yang dilakuin on page itu adalah melakukan optimisasi di website ini gitu, direct di website ini gitu. Jadi nggak apa ya, uh, nggak di luar atau gimana, pokoknya benar-benar di website ini dilakuinnya. Nah, kalau off page itu apa? Kalau off page itu ya semuanya SEO everything yang nggak terjadi directly on your website. Jadi optimisasinya itu nggak di website kalau yang off page gitu sih. Itu bedanya on page sama off page. Bedanya kalau on page di website itu optimisasinya, kalau off page di luar website ini. Itu. Nah, kita jelasin on page SEO satu-satu ya, karena ini aku jelasin teknikalnya. Jadi aku nggak bikin apa ya namanya, kayak meta title itu apa gitu di slide-nya, nggak. Kita benar-benar kita ambil satu contoh di sini di tiket resmi. Uh, yang jadi writernya aku pinjam websitenya sebenarnya. Nah, ini oke. Okay. Yang pertama di meta title. Meta title ini apa sih? Ada yang tahu nggak meta title itu apa? Halo, halo. Titelnya, Gimana Titel gimana? titel yang di Gimana? atas. Meta title. Meta title ada yang tahu? Oke, langsung aku jelasin aja. Jadi meta title itu yang ada di sini. Jadi kan kalian udah nempuh perancangan website belum? Nah, sudah. Udah kan? Nah, di perancangan website itu biasanya kalian nemu tag yang kayak gini nih. Yang pakai tagnya title gini nih. Title. Oh kan? Title. Nah, nah di sini kalian taruh titelnya. Ini namanya meta title. Nah, pertama itu dulu deh, meta title dulu. Nah, ini kan kelihatan kan head title-nya. Ke ini title. Nah, pertama kita yang pakai awalan dulu deh, title. Udah jelas kan? Judul gitu, judul websitenya apa. Nah, setelah itu kalau di SEO apa yang dilakuin? Nah, di SEO tuh gini, yang aku tahu ya, di sini di title ini seenggaknya kalian harus memasukkan satu keyword gitu. Satu keyword itu maksudnya gimana? Jadi
satu keyword itu misalnya ini kan. Misalnya nih, keywordnya tiket gitu. Ya, ya udah berarti di titelmu kalau bisa dikasih tiket gitu untuk keywordnya. Nah di sini kan misalnya tiket resmi gitu, keywordnya resmi. Nah ini ada kayak gitu. Soalnya kan gini sih, ini pemikiranku sendiri ya. Kenapa kok tiket resmi gitu? Karena orang-orang itu ya sekarang juga nyari tiket ya harus yang resmi atau nggak pakai calo lah gimana gitu. Biasanya orang-orang carinya tiket resmi. Ini pemikiranku sendiri ya, nggak tahu yang sebenarnya gimana. Gitu. Nah, terus apa nih yang dilakukan setelah itu? Setelah menambahkan titel sama satu keyword. Nah, di sini ada ketentuannya sih untuk titel. Jadi aku biasanya pakai tools ya. Toolsnya itu kalian bisa bisa cari di mana aja untuk tools meta title ini. Tapi ya karena ini sekalian promosi, ya aku pakai ini aja, punyanya JMWebs. Nah, di sini itu di sini udah ada ini sih, udah ada toolsnya. Jadi ya kalau misalnya kalian nemu tools ya udah kerjakan pakai toolsnya aja, jangan jangan manual gitu. Kalau misalnya ada yang mempermudah, kenapa harus nyari yang susah gitu sih. Nah di sini bisa dilihat kan ada karakter untuk titelnya dulu ya, ada karakter, ada pixel, ada word. Kalau word ini hanya tambahan aja sih. Di sini kalau di tools, kalau misalnya kayak gini, berarti udah bener nih, karakternya 60, pixelnya 493. Kalau karakter mungkin eh, kalian tahu lah ngitungnya, pasti satu-satu kan, kayak dihitung ini ada berapa karakter gitu. Nah, kalau pixel ini ngitungnya gimana mas? Gini, kalian tahu kan, kalau misalnya font ini nih, sama font yang ada di bawah, itu kan pixelnya beda kan setiap huruf. Apalagi uh, ini size-nya berapa, terus ini size-nya juga berapa. Warna juga berpengaruh di pixel. Nah, jadi pixel ini yang diambil apa? Pixel ini diambil dari stylingnya Google. Ini stylingnya Google. Jadi untuk warna fontnya itu harus sama gitu. Nah, di sini dihitung ini besar pixelnya berapa kayak gitu. Ini ada perhitungannya sendiri sih untuk pixel. Nah, sekarang kita coba nih detail ini ya, pakai manual. Misalnya di sini karakternya 60, berarti udah oke, pixelnya juga udah oke. Misalnya aku pakai titel kayak gini juga, resmi situs informasi transportasi umum. Sebenarnya nggak apa-apa kan, udah bagus juga untuk dibaca gitu. Tapi di sini ada tulisannya your character less than 50, less than 50. Jadi di sini itu udah diberitahu kalau misalnya sebenarnya di Google itu memberikan space yang agak lebar gitu. Sebenarnya lebih dari 50 masih bisa. Tuh. Jadi misalnya aku tambahin nih di Indonesia tadi. Nah, ini kan masih masih oke kan, masih kelihatan kan. Karena dia masih dalam dalam lingkupnya Google gitu. Bukan lingkup sih, apa ya biasanya ya. Jarak yang diberikan Google lah untuk karakter-karakternya. Terus di sini aku tambahin juga transportasi di uh, negara Indonesia. Nah, di sini kan dia tulisannya your character more than 60. Berarti untuk karakternya dia lebih dari 60 gitu. Ini udah bisa kelihatan kan di sini. Jadi di Google itu nanti munculnya bakalan kayak gini, bakalan titik-titik. Kalian pernah tahu kan untuk nah ini nih kayak titik-titik ini. Berarti di sini untuk titelnya dia ngelebihi dari yang ditentukan sama Google gitu kan. Makanya dikasih elipsis sama Google karena kepanjangan juga. Tuh. Nah, ini efeknya yang kalau misalnya titel kalian panjangan. Coba kalau misalnya titelnya bagus, hitungnya tiket tiket kereta paling atas siapa sih? Nah, tiket.com. Loh, ini kok titik-titik. Ini kenapa gitu? Sebenarnya di sini itu banyak sih faktor-faktornya. Nggak cuma satu. Kalau misalnya kalian lihat dari sini ya,
Ini faktornya ada banyak banget kan. Dan ini pun nggak disebutkan semua gitu. Meskipun titel kalian di sini kepanjangan, terus yang di bawah ternyata lebih bagus, kenapa dia nggak di atas? Itu nggak menjamin rankingnya dia di atasnya yang ini. Makanya kita biasanya disebutnya dukun ya, gitu. Tuh, kalian yang ngerti SEO pasti orang-orang SEO disebutnya dukun. Karena ya harus nerawang, ini yang salah apa nih? Kenapa kok udah bener semua tapi nggak ke atas? Tuh. Nah, oke. Okay. Kalau dari titel ada yang mau ditanyain nggak? Atau sudah paham semua? Atau ngawang? Aman ya? Aman ya, benar ya? Ini Lanjut. aman ya? Oke. Okay. Oke, kita lanjut. Lanjut ke meta description. Nah, meta description ini sebenarnya sama kayak titel. Ya, apa ya? Untuk stylingnya ya, ambil stylingnya dari Google juga gitu. Terus karakternya ya dihitung gitu. Dan ini ada apa ya namanya? Ada batasnya juga, ada batasnya tersendiri gitu. Nah, di sini kalau misalnya pixelnya lebih dari 920, nanti dia kena apa namanya? Ini juga gitu. Ini dia nanti kepanjangan nih, titik-titik. Misalnya kita lihat dari description sama title di tiket kereta api. Ini kalau misalnya pandanganku ya, ini pandanganku sendiri, pandangan sebagai SEO. Kenapa kok eh, kenapa kok di sini tiket kereta api dia lebih titik-titik-titik, terus description-nya juga lebih, terus di sini KAI dia cuman gini, terus description-nya juga sudah sudah oke gitu. Kenapa kok dia di bawahnya tiket.com gitu. Padahal kereta api juga punyanya KAI kan gitu. Ini bisa kalian lihat sih. Sebenarnya kalau dari pikiranku sendiri ya, description itu jangan sampai kependekan. Itu sih. Karena sebenarnya description ini jadi kayak ya seperti namanya sih, deskripsi dari website kita sendiri gitu. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ya ini punya KAI emang, tapi cuman kayak gini, situs resmi PT Kereta Api, udah nggak nggak ada yang lain. Dan juga ini apa ya, dari keywordnya sendiri dia nggak masuk gitu. Soalnya kan misal aku nyarinya tiket kereta api gitu, tapi yang keluar deskripsinya malah situs resmi PT Kereta Api gitu. Padahal aku nyarinya nih tiketnya gitu, aku nyari tiketnya bukan aku nyari situsnya gitu. Itulah kenapa dia bisa naik gitu. Nah, ini kenapa Traveloka kok di bawah, nanti aku jelasin kenapa kok dia bisa ada di bawah gitu. Oke, kalau dari description itu aja sih. Sama kayak title, dia ada batasnya sendiri, dan dia juga perlu itu ya, ada keywordnya juga ya. Tuh, sama kayak di title. Itu sih. Ada yang mau ditanyain? Aku mau tanya Mas. Iya, iya. Siapa nih? Dida, Dida. Oh, tidak. Gimana? Kalau misal mau ngecek apakah website kita udah terindeks oleh Google, itu gimana? Terus biasanya berapa lama website itu keindeks sama Google? Websitenya ini kamu mau nyari domainnya apa URL-nya? Pakai keyword. Oh, pakai keyword. Misalnya keywordnya tiket kereta api gini ya. Misalnya ini ya. Terus kamu mau cari domainmu ke indeks apa enggak? Ya gampang, tinggal tulis aja site-nya apa. Tuh, udah ke indeks kan? Nah, itu kan terlalu spesifik gak sih kalau pakai site? Hmm. Hmm. Karena kan yang kamu mau cari itu apa websiteku udah ke indeks apa belum dengan keyword ini gitu. Yang lihatnya pakai ini. Itu sih. Kalau misal dari domainnya sendiri apa? Misal bikin domain baru, websitenya udah jadi, terus ngecek Hmm. indeks apa belum ya apa? Ya tulis aja site-nya. Gini aja. Sebenarnya ada cara lebih ribetnya ya. Cara lebih ribetnya pakai GSC. Ya ini
ini lebih ke advance sih, karena aku jelasin introduction-nya aja pakai ini udah cukup sih. Nah, udah kelihatan kan kayak setnya tiketresmi.com udah ke indeks nih. Gitu. Udah sih, itu aja. Apa websitemu apa? Halo. Nggak ada mas, nggak punya website. Nggak punya. Mikat. Anu, Iya. sitemap perlu nggak? Map, bentar, nanti ada nih. Ini ada. Banyak ini. Jelasin. Nanti satu-satu. Terus kayak Google Lighthouse perlu nggak? Oh, Google Lighthouse. Nanti ada lagi. Santai. Ada kok. Nanti dijelasin satu-satu. Oke. Nah, berarti dari description udah ya. Kita bisa lanjut sini. Nah, Hreflang. Hreflang ini apa sih? Hreflang ya, misalnya websitemu pakai bahasa apa? Oh, bahasanya ID. Location-nya di Indonesia. Udah, sebenarnya gini doang gitu. Tapi ini penting. Ini penting banget. Kenapa kok jadi penting? Karena di sini nih. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sini kan aku coba ya Google-nya. Google-nya aku bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia. Data. Oh, beda lagi website. Berarti tadi pakai bahasa Inggris ya. Eish. Nah, oh iya, berarti pakai bahasa Inggris. Nah, ini aku lebih nggak paham lagi. Soalnya gini, tadi kalian sudah lihat kan, kalau aku Google-nya ini pakai bahasa Inggris, bener ya? Pakai bahasa Inggris kan, dan lokasinya di Indonesia. Kalau misalnya dilihat dari sini, yang benar itu cuma satu, cuma ini di Traveloka. Kenapa dia di bawahnya mereka berdua? Mungkin di sini dia lebih banyak kelebihannya kayak gitu. Terus karena aku nyarinya di Inggris, terus keywordnya tiket kereta api, jadinya dimunculkan yang bahasa Indonesia kayak gitu. Harusnya jadinya kayak gini sih, Hareflang itu. Untuk menentukan websitemu itu pakai bahasa apa gitu. Jadi di Google aku setnya EN nih, aku set English. Terus di sini yang keluar English di Traveloka. Nah ini yang benar gitu. Ini yang benar karena di Hareflangnya dia setnya bahasa Inggris juga. Nah kayaknya dia perlu optimisasi kayak di sininya di deskripsinya dan juga ya keywordnya sebenarnya nggak pakai kayak gini juga gitu kalau bahasa Inggris. Kan print. Nah nih keluarkan bahasa Inggris semua. Langsung beda. Dia Traveloka ranking 1. Karena yang tadi itu yang tiket.com sama KAI mungkin nggak ada yang bahasa Inggris gitu. Jadinya dia hilang udah, nggak tahu kemana. Dia hilang. Dia yang menang yang ini karena keywordnya pakai bahasa Inggris juga. Coba kita lihat di sini. Nah ini HTML lang, dia EN, dia English sama location-nya di Indonesia. Ini yang ngebuat beda gitu. Jadi sebenarnya Google itu bisa apa ya? Bisa ngeklasifikasi kamu itu websitenya pakai bahasa apa, di mana dengan pakai HTML lang ini. Itu. Kalau misalnya kamu pengen ke indeks di EN dan semua artikelmu itu pakai bahasa Inggris ya pakai EN ID. Kalau misalnya bahasamu Indonesia terus targetnya emang pakai bahasa Indonesia aja gitu, ya udah pakai HTML-nya pakai ID-ID. Gitu. Jangan kamu kayak ID-ID di sini terus HTML-nya HTML-nya dia pakai EN gitu, itu salah. Nanti kamu bakalan keluar di
Google bahasa Inggris, kamu keluarnya pakai bahasa Indonesia dan kalah sama yang lain gitu karena Google juga bisa ngecek sebenarnya kontenmu ini pakai bahasa apa kayak gitu. Itu sih Hreflang itu. Jadi dia harus menyesuaikan dengan kontennya. Itu sih. Bentar. Oh, oke. Ada yang mau tanya? Aku Mas mau tanya. Gimana? Bukannya untuk tiap hasil pencarian di Google itu relatif sama aktivitas akun Google-nya ya, dan juga lokasi dan IP-nya ya? Nah, sebenarnya gini sih. Untuk relatifnya sama kayak pencarianmu itu gimana, terus apa? Itu sebenarnya relatifnya ke ads, ke ads iklan, bukan di sini. Itu. Kalau lokasi itu kepake banget di SEO gitu. Jadi lokasimu ini di mana gitu, pakai apa kan? Makanya aku tadi bilang di sini language sama locationnya kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu yang pakai IP atau gimana berdasarkan pencarian, itu lebih ke ads sih, itu lebih ke iklan, bukan di SEO-nya. Kalau dari SEO sendiri, ya itu tadi yang aku sebutin gitu. Gimana? Ada yang mengganjal? Udah Mas, terima kasih Mas. Oke. Lanjut ya ke canonical. Nah, canonical ini gini sih. Ini agak tricky sih sebenarnya. Eh, Kalian pernah ngelihat website kayak gini nggak? Nah, aku coba. Hmm, Kalian pernah ngelihat website kayak gini nggak? Add datanya kategori sama dengan apalah misal. Itu pernah tahu nggak? Yang pakai pengkategorian paling gampang pakai ini aja deh. Nah, hmm, kok lama? Websitenya lama sekali. Wait, tunggu ya. Ini internetku lagi jelek. Wah, gila sih. Ini lelet banget sih. Malah freeze. Hmm. Nah, wah, kok lelet banget ya. Apa ya? Websitenya apa ya? Yang seenggaknya ada kayak pakai filter gitu loh. Kalau kataku sih. Oke. Di sini ada sebenarnya. Jadi dia itu kayak misalnya ini ya, ocbcnsp.com/id/korporasi gitu. Nah, nanti di korporasi ini dia ada kayak kategorinya sendiri gitu. Kayak misalnya kategorinya, ini ada lagi simpanan. Dia pakai kategori terus. Aku coba cari. Udah diganti nih. Hmm, apa ya? Pakai apa ya? Kalian ada anu nggak? Yang ini loh. Nah ini kayak gini nih. Nih google.com terus slash terus search-nya pakai query-nya apa gitu. Jadi kayak misalnya OCBC. Misalnya ini
Terus kayak gini pakai search misalnya, bukan search, apa ya misalnya kategori kategorinya itu simpanan berjangka. Nah, gini. Kalau misalnya kalian tahu ini namanya filter kan? ID kan? Ini ID kan? Halo, Teh. Yang backend-nya pinter. Ini ID kan? Biasanya get nggak sih? Gimana? Di marketplace itu. Query E-commerce itu, Mas. biasanya banyak. Beda. Marketplace itu nggak perlu SEO. Perlu ding. Perlu Mas kan produk-produk itu ya. Tapi gini, yang mereka SEO kan itu gimana ya, kayak generated gitu sih. Itu beda sih. Itu udah advance banget. Aku masih belum nyampe ke sana caranya gimana. Pokoknya pakai kayak gini lah, ID gini. Nah, sebenarnya ID gini kan, slug ini kan jelek kan, nggak boleh kan di SEO. Dan sebenarnya websitenya pun sama gitu. Karena di website ini, misalnya nih, kalau misalnya simpanan gini aja, keluarnya kayak gini. Terus kalau misalnya kita pakai kategori berjangka, dia keluar pakai kategori berjangka doang. Websitenya sama gitu. Nah, nanti di Google itu bakalan dicap sebagai apa ya? Duplicate. Duplicate. Bakalan dicap seperti ini gitu. Caranya gimana gitu biar bisa kayak gini gitu, biar nggak ada duplicated text gitu. Itu gini, dia pakai canonical gini. Jadi nanti canonical ini kayak gini sih. Draw. Nggak usah draw dulu. Di mana ya nanya gambarnya? Ini aja deh, gini deh. Misalnya nih, aku punya website namanya Canonical. Terus ada website page robot sama heading. Sebenarnya kontennya sama kayak Canonical. Kontennya sama nih, tapi slugnya beda. Nah, biar nggak dikira apa ya namanya, kayak duplicated. Jadi pakai Canonical. Jadi di robots ini, misalnya gini, Canonical. Oke, kayak gini ya. Ini website pairnya. Terus nanti ada kayak misalnya nambahin lagi robots. Padahal isinya juga sama gitu. Nah, canonical-nya yang kalian tulis itu bukan kayak gini. Karena canonical itu sebenarnya sama dengan slug yang ada. Nah, yang kalian tulis nanti cuma sampai sini aja. Gitu. Jadi nanti Google ngecek bahwa oh ternyata robots ini sama dengan canonical. Yang diindeks itu ya canonical aja. Yang ini aja, yang ini enggak. Tuh, kalau sepengetahuanku gitu. Bingung nggak? Bingung nggak? Atau nangkep maksudnya? Mastiin boleh. Boleh. Gimana? Kalau canonical itu berarti semua nih OCBC / kategori / simpanan. Yang benar gitu. Terus yang salah itu pakai apa tadi? Pakai query. Terus yang salah itu pakai / bukan. Terus yang salah itu kita pakai query. Jadi semua tanda tanya kategori simpanan. Nah, apa mau tanda tanya? Apa mau kali aku? Nih. Gini tak? Gitu. Yes, gini lah. Ya, anggap aja ngono. Gini sih. Bukan salah di ya. Apa nih? Aku. Oh. Sebenarnya slug ini emang udah salah total sih, udah fatal sih salahnya. Jadi sebenarnya ini harusnya juga nggak perlu dikeluarin gitu. Nah, tapi ada kalanya kayak website itu ada page-nya itu hampir sama gitu. Tapi sebenarnya dari pihak developernya juga ini beda gitu, tapi sama. Maksudnya gimana ya?
Pokoknya page-nya itu sama lah intinya. Dan kalau misalnya di indeks sama Google, kalau dua-duanya itu kanonikalnya beda, misalnya ada ini deh biar gampang. Ada yang kategori sama dia itu slash-nya simpanan. Nah, Masuk. ini ya. Tapi sebenarnya mereka berdua, ini misal aja. Tapi mereka berdua itu sama gitu. Isinya sama. Tapi bersikeras bahwa developernya enggak, ini beda, ini ada yang beda gitu. Nah, kalau misalnya dua-duanya di indeks, yang terjadi nanti bakalan kayak ada duplicated page gitu, dan kalian bakalan kena penalti dari Google gitu. Dan ya untuk nyampai ke ranking 1 bakalan susah gitu. Nah, caranya gimana? Ya kalian pilih salah satu aja yang jadi parentnya apa. Misalnya parentnya kategori nih. Ya canonical yang kalian tulis itu kayak gini. Di website di page ini ya, di page ini sama di page ini canonicalnya ini. Gitu. Jadi biar Google tahu kalau bahwa page yang sama ini, oh dia itu sama kayak yang di kategori. Jadi nanti yang di crawl itu ya yang kategori aja, dan yang di indeks nanti ini. Dan juga nggak bakalan kena penalti dari Google gitu. Oke, paham. Itu sih. Oke. Terus robots ini gampang susah sih. Robot. Nah, ada. Di sini bisa dilihat kalau di LCBC itu user agennya semuanya atau semua crawler itu nggak allow, ya udah semuanya gitu. Itu boleh di crawl. Terus di sini ada disallow. Disallow itu berarti untuk slash personal banking dan slash personal banking slash promo.aspx itu jangan diindeks, atau ya beritahu crawler bahwa ini nggak perlu diindeks gitu, yang disallow itu. Sebenarnya robot cuma gitu aja sih, kayak kamu pengen ngeindeks ini, kamu nggak pengen ngeindeks ini gitu, itu pakai robots. Dan juga misalnya ini ya, nah ini ada robot index follow. Sebenarnya kalian juga bisa nulis itu di sini di HTML robots. Nah ini metaname robots, dia indeks sama follow gitu, berarti ya di indeks sama di follow gitu, ya udah gitu. Ini ada kayak robotnya, ada kayak no index. Kalau no index berarti nggak diindeks sama Google gitu, beritahu bahwa page ini nggak perlu diindeks sama Google, kayak gitu sih. Contohnya kayak udah dihapus ya page-nya. Udah sih, itu aja sih. Apa ya, no index ya. Jadi itu deh. Oh iya, nggak ada di sini. Ada sih, ini kalau misalnya kalian nggak pengen di indeks ya no index gitu aja. Kalau pengen di indeks ya di indeks gitu. Udah sih, kalau robot itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak dari robots.txt? Kalian mungkin pernah lihat kan kayak di Laravel project kalian di sana ada kayak robots.txt gitu, tapi nggak pernah kalian sentuh gitu. Ya fungsinya buat ini gitu. Kalau misalnya kalian live, oh aku nggak pengen page ini keluar di Google nih, bakalan susah ini. Masa page login misalnya, nah itu page login ke indeks Google kan lucu kan. Nah itu makanya diselalu aja di sini. Tuh. Ya page login ke mana tuh? Ke admin gitu, ke indeks Google gitu. Kan bagus kan? Indah sekali. Bisa mengundang hal-hal yang sangat mengasihkan kan. Nah itu pakai ini. Pakai robot di slow gitu aja. Nah, lanjut. Ini baru selesai 5 nih. Masih ada banyak. Heading. Nah, heading ini juga harus diketahui sama manusia-manusia front end. Ini penting. Manusia-manusia front end di sini siapa aja? Aku tadi kelihatan Firman. Nggak ada Firman. Hilang. Nah, di sini tuh gini sih. Kalian bisa pakai tools yang ada di
di luaran sana. Ini dah rapid test antigen. Ini. Apakah hidingnya benar? Baik. Nah, nih. Inilah enaknya kalau misalnya kalian pakai tools. Jadi hiding itu yang ada di front end, kalian pasti pas ngerjakan front end kalian asal-asalan pokok, wah tulisannya pengen gede pakai H1, terus H1 lagi, oh gede ini H1 gitu. Itu enggak kayak gitu. Jadi dalam satu page H1 itu hanya boleh ada satu. H1 ini cuma boleh ada satu. Nah, nggak boleh ada lagi. Dan posisinya harus ada di atas. Nah, setelah itu baru ke H2. Itu boleh banyak H2. Nah, kalau misalnya dari H1 ke H3 itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu nggak urut. Kalau di SEO nanti kena ya dari Google bisa kelihatan, oh ini nggak rapi gitu. Nah, di sini dia itu urut H1, terus H2, H2, terus H5. Nah, di sini langsung keluar nih, font H5, H3 expected. Harusnya setelah H2 itu H3. Gitu. Kayak gini. Ini benar. Nah, setelah, mungkin kalian mikir, nah setelah H3, aku pengen H2 lagi, itu boleh nggak ya? Itu boleh gitu, karena itu gini, kalian lihat di sini, H5 ke H2, itu nggak apa-apa kan? Nah, kalau misalnya ke atas, langsung lompat gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ke bawah, itu harus urut. Itu. Ada yang mau ditanyain dari Hiding? Yang mau jadi front end developer, kalian harus paham ini ya. Mas Dika nih. Berarti kok seakan-akan ke kayak sub-index ya, subtitle lah. Ya. Titel utamanya rapid test. Habis itu subtitle kedua, apa itu rapid antigen. Terus H3 itu kalau dia itu anggap aja lek nang penulisan itu 1.2 1.1.2.1. Yap, kayak gitu, benar. Oke. Benar. Nah, ini berarti ya harusnya H3 aja. Terus mungkin dari developer, H3 gede mas, aku pengennya kecil gitu. Ya udah, size-nya kalian kecilin gitu pakai CSS, gak usah ribet-ribet. Itu sih. Tuh. Udah sih, itu dulu. Oke, aman ya. Oke. Nah, lanjut nih. Image optimization. Ini nggak perlu dijelasin sih sebenarnya. Jadi image optimization kalian tahu lah. Pokok gambar ini kalau di load jangan sampai berat. Satu. Terus harus ini pokok satu, kalau di load nggak boleh berat. Kedua, harus tajam. Kok gini sih? Nah, kalau misalnya si image itu kegedean, itu gimana? Ya udah, tinggal kompres aja gitu. Kalian cari kompres image yang bagus lah gitu, yang terbaik lah. Yang seenggaknya nggak ngurangin dari kedetailan gambarnya kayak gitu. Untuk gambar sendiri kalau bisa kalian jangan lebih dari 100 KB ya. Soalnya di atas 100 KB itu udah lemot banget gitu. Udah lumayan berat lah. Gitu sih. Jadi kalian kalau bisa ya di bawah 100 KB itu udah bagus banget gitu sih. Itu. Nah, terus ini ada lanjutannya nih. Kan kalau misalnya ada website kayak gini nih. Udah satu gambar gede, di bawah ada gambar lagi, ini juga ada gambar lagi, terus di sini ada gambar. Nah, kalau misalnya si website kalian bikin ngelotnya langsung jadi satu, ya udah pasti kayak tadi, nggak selesai loading. Nah, caranya gimana? Pakai lazy loading. Di lazy loading ini gini sih, mungkin kalian mikir kayak, oh, kalau misalnya di crawl Google nanti yang bawah nggak ke crawl dong, soalnya kan kalau lazy loading itu yang di load atas dulu, kalau di scroll baru ngeload gitu ya, tetap ke crawl Google gitu, meskipun kamu nggak pakai lazy loading
itu tetap bisa ke crawl sama Google gitu. Itu aman-aman aja kok. Kalian pakai lazy loading. Jadi kalau misalnya kalian kayak gini, kalian buka, untuk loadnya sendiri pasti yang kena ini dulu kan. Yang ke load ini dulu, terus yang bawah ini berarti nggak ngeload kan. Dia ya udah kayak ya udah ditahan dulu loadnya gitu. Itu pasti lebih cepat karena terfokus di sini gitu. Nanti kalau misalnya si user udah nge-scroll baru dia nge-load gitu, terus yang bawah sudah mulai nge-load lagi kayak gitu. Kenapa kok perlu lazy loading gitu? Karena impresi orang terhadap website itu langsung ini kan, langsung yang paling atas gitu. Kalau misalnya kalian buka website, diklik enter gitu, lama gitu ya, kayak aku tadi emosi. Dan apalagi yang dilihat pertama pasti yang atas gitu. Kamu jarang banget orang tiba-tiba langsung ngelihat yang footer dulu itu, nggak gitu, jarang banget. Nah, pasti yang dilihat ini dulu kan. Tuh. Yang dilihat ini dulu, ya itu kalian harus pinter-pinter pakai lazy loading di sini. Tuh. Nah, lanjut. Internal dan external link. Internal dan external link ini apa? Internal link itu kayak gini. Nah, nih. Jadi di dalam website itu ada link. Dan linknya itu ngarah ke domain kita sendiri. Kalian bisa lihat di bawah sini. Di bawah situ. Nah, itu kan semuanya ngarahnya ke domain kita sendiri kan. Nah, ini. Itu namanya internal link. Udah, aman. Itu aja. Nah, fungsinya internal link apa? Gini. Kalian pernah baca berita kan? Saya baca berita A. Baca berita A. Nah, terus di bawah itu ada kayak berita yang menarik banget, kayak misalnya lanjutannya dari A gitu, dan dia ngarah ke website kita sendiri. Biasanya itu dilakuin sama kayak Tribun News atau apa gitu. Nah itu biar apa ya namanya? Biar kalian itu lebih lama di website itu, dan di sana itu ada kayak analytics-nya gitu, ada kayak trackernya. Jadi sebenarnya rata-rata orang ngelihat website kita itu berapa lama sih. Nah itu nanti data itu bisa ditaruh ke ads gitu. Nah website kita nih segini loh yang baca. Terus di website kita itu yang baca selama ini loh gitu. Nah iklan diri kita bayarannya segini kayak gitu. Nah itu untuk ads gitu. Nah terus external link ini tuh kayak coba kali. Wait. Misalnya aku buka ini. Nah, nih. Ini kan ngarahnya keluar kan. Kayak LinkedIn, terus ada Medium, ada Twitter, terus ada Google Maps. Ini kan sebenarnya bukan domain kita gitu. Ini namanya external link gitu, atau keluar dari domain kita. Apa yang harus dilakukan dari external link? Kalian kasih ini. Paste. Tuh, kok gini? Kalian pakai, nah ini. Kalian coba lihat di sini ada tulisannya no opener, no referrer, sama no follow. No-nya nggak kelihatan. Ya pacarannya scroll. Nah, nih, ada no follow. Jadi, ini itu penting. Sebenarnya yang eksternal ini sih opsional aja sih, tapi yang penting ada 3 ini, no opener, no referrer, sama no follow. Untuk apa gitu? Jadi kalian itu nggak memberi backlink. Nah, ini masuk ke page-nya yang ini.
apapun yang terjadi nggak direct di website kalian gitu. Jadi gini, misalnya ini kasus kita sendiri ya. Misalnya di sini ya ada CC generator. Nah, backlink itu kayak gini. Di sini ada kayak apa ya namanya? Ada link. Ini sebenarnya meskipun domainnya sama-sama cmlabs.co, tuh sama kan? Tapi dia pakai subdomain tools.cmlabs.co. Itu hitungannya udah eksternal. Itu bukan meskipun domainnya sama dan ngarahnya tetap ke domain kita itu, dan ada subdomainnya kayak gini, subdomain tools itu internal link, enggak, itu namanya eksternal tetap. Karena sebenarnya konten dari dua website itu udah beda, udah beda. Di sini ada blog, tapi di tools nggak ada blog gitu. Itu udah beda gitu, udah beda banget. Nah, backlink itu jadinya kayak gini. Misalnya nih, si dummy credit card generator, dia trafficnya misalnya 100.000. Misal nih, trafficnya 100.000. Terus si Google nge-crawl ini dan Google ngelihat kayak, oh di sini ada URL gitu. Nah, URL ini jadinya itu adalah URL yang kayak apa ya, memberikan apa ya namanya ya, kayak oh link ini tuh bagus loh, link ini tuh direferensikan sama website lain dong gitu. Jadi kayak kelihatan kayak oh websitemu bagus banget gitu, direferensikan sama website lain gitu. Jadinya kayak gitu. Nah, dan yang terjadi nanti di SERP itu naiknya kenceng banget gitu. Naiknya malah ke page 1 itu malah gampang gitu. Nah, ini sama kayak keyword permutation ini masih baru gitu. Tapi tiba-tiba dia udah ada di atas gitu. Oh. Nah, tiba-tiba dia ada di atas padahal ini masih baru gitu. Karena di CC generator di website itu, website yang ini trafficnya tuh gede gitu. Nah, itulah efeknya backlink itu di situ gitu. Jadi kalian kalau misalnya dapat backlink gitu, misalnya kalian lagi nulis di mana gitu, dan ternyata di sana untuk link keluar dari domainnya nggak dikasih no follow. Wah, kalian hoki tuh di situ. Kalian bisa dapat traffic gede. Kalau misalnya tempat kalian nulis itu trafficnya gede juga. Nah, nggak enaknya gimana backlink ini? Ini sekalian aku jelasin yang off page ya, sekalian jelasin yang off page sama eksternal. Nggak enaknya gimana? Gini, karena udah dipercaya, kayak misalnya udah dipercaya bahwa link yang kamu kasih di sini itu ternyata website yang kamu refer atau website yang menurut kalian bagus lah gitu. Nah, Google-nya mikirnya gitu. Nah, suatu saat misal website ini ternyata nanti jadi apa ya, konten penyebar hoax lah, konten apalah atau gimana, dan kamu masih nge-refer ke situ, domain kalian juga kena gitu, karena kalian juga kalian yang nge-refer web itu gitu, itu nanti kalian malah turun juga gitu kalau ngasih backlink. Nah, untuk mencegah itulah kenapa external link dikasih no follow kayak gitu, kayak gini, kasih no follow kayak gini, biar domain authority kalian, domain authority kalian, authority tulisannya gini kan, nah, biar domain authority kalian itu nggak turun gitu. Domain authority ini apa ya, kayak domain kalian udah sebagus apa sih gitu, ada skornya sendiri lah gitu. Yang mau ditanyain? Oh, reputasi ya, aku tadi susah jelasin reputasi. Nah, ada yang mau ditanyain tentang ini? Apakah kalian apa gimana? Itu backrank-nya berarti ya. Backrank itu ini. Backrank itu yang ada di gimana? Kan backrank kan ada algoritma ini juga.
Ya, ada. Kan salah satunya ya iklan follow sama unfollow itu. Salah satunya domain authority sih, tapi aku nggak ngerti pasti kayak di Google itu algoritmanya gimana gitu. Kalau misalnya aku bisa ngerti algoritmanya Google ya aku masuk Google. Tapi ya Ngawuri. kalian ya tahu sendiri kan, developernya Google aja nggak tahu gitu algoritmanya Google itu gimana. Iya kan? Developernya Nerka. hanya bisa ngedukun aja. Iya, gimana? Oke. Gimana? Ini baru setengah nih. Apakah kalian sudah merasa pusing? Kan enak nih. Saya masih menikmati. Nggak ngoding kan? Tuh. Enak ini. Untuk kalian para cewek, ceweknya cuma satu ya. Ini nggak ngoding loh. Enak loh ini. Enak nggak ngoding sama sekali. Nggak ngoding loh ini. Ya cewek-cewek, wah aku pengen jadi analis, nggak ngoding. Oh, analis masih ngoding. Ini SEO nggak ngoding nih. Enak ini. Komentator doang ke front end. Ini websitenya jelek ini. Image-nya kegedean. Enak komen aja gitu ke developer. Nah, lanjut. Sitemap. Tadi yang ditanya Dida nih. Kenapa sitemap itu penting apa enggak? Ini. Sitemap itu penjelasannya adalah kok hilang. Website resmi. Aku punya sitemap. Sitemap ini apa? Gimana? Kok gak ada? .xml. Ya, lalu. Maaf. Nah, ini ada sitemap. Tadi dia tanya, pentingnya apa? Sitemap itu, kalian itu bikin sitemap, itu untuk mempermudah Google gitu. Kalau misalnya Google ngecek, wah ada sitemap nih, terus di sitemap dia ada URL-URL-nya kan. Oh ternyata di website itu ada URL linknya aja loh, gitu. Ada URL ini, dan segala macam. Jadi Google itu makin gampang untuk nge-crawl gitu. Soalnya kan untuk yang developer sendiri, mungkin Wisnu ya, tahu ya, rasanya nge-generate page, bukan nge-generate sih, nyari page di dalam domain itu susah kan. Nah, ya mungkin Google ngerasain itu, mungkin. Nah, biar Google nggak ngerasa susah, kita kasih sitemap kayak gini. URL-nya itu ini, gitu. Nah, fungsinya adalah yaitu tadi, untuk mempermudah Google nge-crawl kita gitu. Jadi nge-crawl, oh di sini ada URL-nya ini gitu. Jadi ini nanti di-crawl semua sama Google kayak gitu. Itu aja sih. Sebenarnya fungsinya itu. Nanti ditaruh di mana? Ditaruh di sini. Di Google Search Console, terus kasih taruh di sitemap sini. Udah, itu aja. Nanti taruh sini. Kalau misalnya udah ya udah. Ya udah di submit aja terus biarin. Terus ada lagi nih pertanyaan yang tadi ya. Berapa lama satu page itu diindeks sama Google? Jawabannya adalah nggak pasti. Oke, kenapa kok nggak pasti? Pertama, gini, domain authority kalian. Terus yang kedua, crawler Google itu nggak selamanya bisa ngedetek ada website baru di luar gitu. Jadi dia pasti apa ya namanya? Dia pasti nyari-nyari dulu. Nah, misalnya nyari di backlink, oh ternyata ada website ini ternyata kayak gitu. Terus dia nge-crawl di situ, terus dia mulai save domain itu, terus di-crawl ulang terus-terusan. Nah, kalau misalnya website kalian masih baru, terus kalian males bikin backlink, apa yang harus dilakuin? Satu, daftar ke sini. Di Google Search Console, daftar aja udah. Nah, nanti kalau misalnya udah masuk di Google Search Console, ini nggak bayar kok, santai, ini nggak bayar. Jadi untuk kalian para mahasiswa ya, aman-aman, ini nggak bayar. Terus nanti kalau misalnya kalian udah inspect aja URL kalian, taruh sini, terus nanti kalau misalnya kalian udah tulis di sini, itu ada kok tulisan request indexing di sini. Nanti ada.
kalian tulis aja, klik aja gitu, request indexing gitu. Udah, terus tungguin aja gitu. Biasanya kayak gitu kalau pengalamanku ya udah request indexing ya, itu sekitar 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. 3 sampai pokoknya semingguan lah, sekitar semingguan gitu. Pasti udah ke indeks meskipun nggak di ranking 1. Itu sih. Kalau benar-benar baru banget ya, kalian langsung di sini aja biar lebih cepat gitu. Oke, Dida yang mau bikin website ya. Mana Dida? Dida hilang. Dida hilang. Oke, lanjut. Mobile friendly. Nah, tadi tanya Dida juga, apakah live host itu penting? Penting. Kenapa? Karena gini. Kalian coba deh. Kalian masak apa gitu. Terus kalian cari resep. Kalian bakalan buka laptop, taruh di dapur, terus buka Google cari resep nggak? Atau kalian buka HP? Pilih mana? Ayo manusia. Pasti buka HP. Mas. Oke. Kalian pasti buka HP gitu, karena itu paling gampang. Nah, itulah kenapa di sini mobile friendly ada gitu, karena ya sebenarnya para user itu lebih banyak pakai HP kayak gitu. Itulah kenapa Leghost penting. Leghost itu buat ngecek sebenarnya performa kalian itu gimana kayak gitu. Terus kan di situ ada kayak pilihan mobile sama desktop. Nah, kalian di Leghost klik aja bagian mobile, performanya gimana gitu. Buat ngecek performance saja kayak gitu, kayak back speed kalian gimana. Oke apa enggak gitu, lelet atau enggak gitu. Itu sih pentingnya gitu. Oke, paham? Mobile friendly paham? Paham, Mas. Oke, redirection. Nah, redirection nih. Ini baru sih. Ini aku baru belajar. Aku juga baru paham. Untuk redirection ini kayak gini. Ini ada toolsnya sendiri. Sini. Nah, kita coba pakai ini. Pakai Google. Apakah bisa? Oh, tidak bisa. Tentu saja. Ini, redirection ini adalah, misalnya kalian nih, bikin satu website, kayak OCBC. Nah, nih, aku ngeklik history ya. Jadi, OCBC itu gini, dia ada page nih, OCBC. Status code-nya 302. 302 kalian tahu kan? Redirect kan? Dia redirect kemana? Redirect ke URL ini. Apakah URL ini sama dengan URL ini? Ya, sama. Terus, kalau misalnya udah nyampe URL sini, dia redirect lagi ke URL ini, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Di Google, itu ngeceknya bakalan susah. Soalnya pas masuk ke sini, dia diredirect lagi, dia nggak nemu 200-nya gitu. Dia nggak nemu 200, oke. Ini kalau misalnya di sini, nah, di sini, nah kalian masukin cmls.co tanpa HTTPS. Dia pakai HTTP doang. Dia diredirect permanen ke HTTPS. Karena apa? HTTPS itu penting dan cmls.co punya SSL-nya. Jadi dia direct ke HTTPS. Setelah itu dicek, oh ternyata kita ada pakai bahasa-bahasa nih. Tuh. Terus ya udah diredirect ke subfolder yang bagian bahasa. Setelah itu dari sini itu nggak ngeredirect kemana-mana. Itulah ditemukan 200. Oke. Nah udah, itulah Google langsung, oh ini target page-nya ini. Tapi kalau OCBC tadi, kalian coba cari target page-nya di mana, kan nggak ada. Itu. Nah, cara benerinnya gimana? Nggak tahu. Ya developernya. Kita dari SEO ya bodo amat gitu. Kasih screenshot aja, mas ini jelek gitu. 202 terus. Benerin mas gitu. Nah itu salahnya dari mana ya? Nggak tahu mas, kan developernya mas. Gitu. Tuh, enak kan jadi SEO kan? Nyuruh-nyuruh. Enak kan? Nah,
Jadi kalian yang para developer, kalau misalnya marah dengan tim SEO, mohon maaf, lahir batin ya, bentar lagi lebaran. Nah, ini paham ya, udah direct ya? Directin paham ya? Oke, lanjut. Domain optimize. Domain optimize ini apa? Gampang. Domain optimize ini gini. Yang kataku tadi, HTTP sama HTTPS itu beda kan? Jadi kayak ada website yang nggak pakai HTTP, nggak pakai SSL. Kalian udah pasti tahu dong, wah ini websitenya nggak secure nih. Nah itu, optimize-nya di situ, di SSL. Terus, apalagi, kalau misalnya kalian bisa bikin domain, dengan domain itu ada kayak keywordnya di sini, dan ya keywordnya itu bagus lah minimal. Itu termasuk optimize domain juga, gitu. Jadi ya optimize domain ini ya gampang-gampang aja sih, nggak terlalu susah-susah banget. Kalau misalnya kalian nggak bisa dapetin nama domain yang bagus ya udah, kalau bisa kalian domain itu bikin secure gitu, kasih SSL kayak gitu. Itu aja sih, nggak ribet kan, jadi aman gitu di sini. Oke, aman ya. Lanjut. Slug ini URL, kalian tahu lah URL. Ini aja deh. Nah, contoh ya, ini contoh. Slug kayak gini itu jelek. Oke, ini jelek. Kenapa kok jelek? Karena ada kayak gini, ini buat apa gitu. Ini sebenarnya kayak random aja sih gitu, kayak ID random. Itu kalau di SEO nanti jadinya jelek gitu. Karena di SERP nanti kalian munculnya itu ya jelek, nanti jadinya kayak ada kayak angka-angkanya gitu, kepanjangan itu. Dari Google sendiri juga nggak mau nerima URL kayak gitu. Ya bisa diindeks tapi nggak bagus gitu, jadi susah untuk jadi ranking 1. Nah, yang bagus gimana? Misalnya nih, sini, ini dihapus aja. Dihapus, terus kayak gini. Sebenarnya ini nggak apa-apa. Ini masih bagus. Jadi kayak keywordnya itu pakai 4 kata, requirement engineering elicitation, analisis ya boleh lah. Kalau nggak 3 kata ini aja. Nah, tapi kalau menurutku ini ada yang salah atau yang jelek. Dan ini di Google gak bakalan ranking 1. Kenapa? Jadi gini, kalian coba lihat di sini deh. Ya tulisannya part 5, tapi di sini part 3. Ini title sama URL, title sama slugnya itu nggak nyambung gitu. Kok kayak gini gitu. Nah, nanti kalau misalnya di Google ini dihitung ya bisa mengurangi skor juga sih untuk di SERP itu. Nah, apa yang harus dilakuin? Ya udah, bisa dibikin kayak gini aja, gak usah tanpa part gitu. Ini bisa, kalau misalnya pengen tetap kayak gitu ya, kalau misalnya partnya ya harusnya tulisannya ya bener lah gitu, yang jangan yang salah kayak gini. Itu sih. Ada yang mau ditanyain lagi? Aku mau nanya. Iya ya. Kalau sepengetahuan sih ya, dikasih UUID itu untuk, kan ini juga medium kan, ngepost blog atau artikel buat banyak orang juga. Jadi what if nanti satu orang judulnya kebetulan sama nih, kan meskipun chance-nya kecil banget ya. Jadinya bikin artikelnya juga selaknya dibedain berdasarkan UUID-nya. Nah, mungkin aku mau tanya juga sih, kalau misalnya kasusnya kayak gitu, untuk menghindari kayak gitu, in case nanti masalah ke SEO-nya, itu gimana cara optimize untuk supaya unik untuk artikelnya sendiri? Atau mungkin kalau nggak bisa gimana ya bahasanya ya? Kalau misalnya emang terpaksa biar SEO-nya tetap bagus, gimana cara dia tetap unik gitu nggak sih bahasanya? Iya. Nah, iya. Bisa. Ini pernah terjadi. Jadi gini,
caranya gini, untuk UUID-nya itu dibiarin, ininya dibiarin, tapi titelnya kalau bisa itu pakai apa ya, tiga atau 4 kata maksimal. Karena kalau misalnya 4 kata ditambahin ini jadi 5 kan, itu jadi kepanjangan. Nah, ini dipakai di mana? Itu dipakai di sini. Kalau nggak salah kemarin itu mereka pakai UID dan karena dari backend-nya nggak menyanggupi buat apa namanya ganti slug-nya, jadi dibiarin. Nah ini tuh ada kan, ada ID-nya kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di sini, ya ini blog gitu. Blog itu udah pasti dari writer-nya nggak mungkin bikin artikel yang sama kan. Tapi kenapa pakai ID gitu? Kita udah jelasin kayak gitu, katanya dari mereka ini generate gitu. Kita nggak bisa apa-apain gitu. Ya udah gitu. Apa yang harus dilakuin? Slug-nya ini dipendekin biar gak kepanjangan. Itu. Nah ini, ini mungkin keywordnya emang ini mungkin 4 kata. Ini 5 kata ya? Jangan sih. Ini nggak tahu sih aku keywordnya apa. Tapi ini kepanjangan kalau menurutku. Tapi tetap kasih ID kan di sini. Yang katamu tadi, guys. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Nah, itu untuk biar SEO-nya tetap bagus itu gimana ya? Ya, kita untuk optimisasinya lebih ke arah slug-nya yang ini sama titelnya kayak gitu. Jadinya untuk trafficnya dia bisa naik. Kalau nggak salah nih dulu pas ada masalah apa gitu di servernya. Kalau nggak salah 501 ya, nggak salah. Soalnya lagi nyoba-nyoba ganti-ganti ini kan, trafficnya dia turun parah kan sampai hampir 0. Nah terus karena ya udah dibiarin terus, tapi kita di titelnya sama di slug-nya benar-benar di rework semuanya gitu. Jadi di rework semuanya, terus dikasih kayak kategori sama tag-nya gini. Akhirnya sekarang trafficnya udah naik lagi, udah sekitar nggak tahu sih berapa, pokoknya udah naik lah. Tuh. Gitu aja sih sebenarnya. Itu kan optimalisasi dari SEO sih. Nah, kalau dari sisi back end, jadi untuk menjaga supaya maksudnya tetap bisa slug-nya itu normal, nggak perlu UUID, tapi tetap artikelnya itu unik. Jadi nggak masalah di slug-nya. Oh, kecil ya? Kecil banget. Nah, kalau itu bagiannya. Kalau dari SEO, ya untuk anunya apa namanya, suggest-nya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari backend gimana caranya, wah aku kurang tahu sih. Kalau itu kayaknya lumayan logiknya. Mungkin Wisnu. Mungkin Wisnu. Gimana? Gini, kan di sini di Medium itu kalau misalnya kalian bikin artikel kan bisa aja kayak slug-nya sama. Soalnya juga orang ini kan bebas kan orang bikin artikel di sini gitu. Nah, dikasih ID itu biar ada yang pembedanya di slug ini. Nah, gimana caranya kita bikin slug gini tanpa ID, tapi orang lain juga bisa pakai ini dan unik gitu. Itu gimana caranya? Kalau dari backend itu kan tiap user kan punya user ID username sendiri-sendiri kan yang pasti unik, ya pakai itu aja sih. Jadi ntar username terus baru slug-nya apa, itu kan juga bisa sih daripada pakai UID kan. Jadi nggak bagus ya mungkin. Kalau misalkan pakai slug user ID gitu kan setidaknya lebih oke lah daripada pakai UID. Oh iya ini ya. Iya, kalau gitu kan pasti udah unik sih, udah nggak mungkin. Kecuali dari username-nya itu nggak unik, tapi kayak sangat nggak bagus banget sih kalau misalkan user ID-nya username-nya nggak unik. Gitu. Kalau dari sisi backend bisa gitu.
Tapi kalau misalnya ini aku nggak paham sih, nggak tahu kenapa backendnya nggak bisa ngilangin ini, aku juga nggak tahu nih. Padahal di sini bisa loh. For your information, ini developernya sama. Ya, developernya sama. Dan di sini bisa hilang, tapi pakai .html. Tapi bisa hilang ID-nya. Terus developernya sama. Kenapa ya? Dan bikinnya juga sama gitu. Dia pakai React. React ya? Iya, pakai React. Ya, pakai React. Oh iya, ini untuk para developer JavaScript ya, yang ada di sini, mohon maaf, untuk di sisi SEO JavaScript itu susah, serius. Jadi kalau misalnya kalian pengen indeks sesuatu gitu, kalau pakai JavaScript itu susah. Nggak tahu kenapa, intinya susah. Emang yang paling gampang itu base-nya pakai HTML ya, itu gampang. Tapi kalau JavaScript mungkin sekarang udah banyak triknya. Ini sekarang prospekku juga berarti. Nah, nih isinya cuma gini doang. Mungkin karena itu ya, client side rendering itu mungkin ya. Iya. Soalnya Google juga apa ya namanya? Nah, crawl-nya juga lewat sini gitu. Itu sih. Dan sekarang juga udah mulai bisa sih untuk JavaScript. Mungkin dari Google-nya sendiri juga ada update algoritma atau segala macam lah biar bisa nge-indeks ini. Itu sih. Oke, lanjut. Nah, struktural markup. Ini apa? Ini namanya ini. Wait. Generator JSON LD. Buat apa fungsinya? Fungsinya gini. Kalian buka Google, terus kalian, ini. Kalian lihat ini nggak? Kayak gini. Di sini kan ada kayak why should I book train tickets with rail, ya tri bla bla bla, terus ada jawabannya bla 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 bla, terus ini bla 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 bla. Nah, ini apa? Itu bentar. Google markup text. Hanya ini yang FAQ page. Jadi kayak ngasih kayak FAQ ya, kasih pertanyaan sama answer gitu, dan kayak gini scriptnya. Ini nanti kayak misalnya questionnya apa, terus answernya apa, kayak gitu. Jadi kayak gini. Tipenya question, namanya apa, answernya teksnya apa, kayak gitu. Nah, ini ditaruh di mana? Ini itu ditaruh di kalau nggak salah di bawah sendiri website. Jadi ditaruh di front end. Nah, ini itu biasanya kalau dari ICRP. Nah, ini ada FAQ page ya. Nah, ini. Tuh kan. Tuh, tipenya questionnya apa, why should I bla bla bla, terus tipenya answer, kayak gini. Gini. Tuh. Dia ada banyak kan. Tapi yang dipilih sama Google mungkin cuma 2 ya di sini. Mana tadi? Nah, ini. Oh, 2 apa 3 ya? 2. Ada 2 tuh. Nah, kalau misalnya kalian lihat kayak gini kan, sebenarnya mempermudah user kan. Jadi kalian kalau misalnya mau baca sesuatu, oh ternyata pertanyaannya di sini, kita dicoba aja lihat jawabannya apa. Oh ternyata jawabannya gini. Udah gitu. Kalau misalnya kalian pengen lihat lebih lanjut ya tinggal diklik ya untuk apa namanya websitenya. Nah ini tuh bisa menaikkan itu loh, apa namanya, traffic sama rank kalian kalau ini kayak gini untuk KFAQ. Nah,
Syaratnya apa? Syaratnya itu kalau bisa nih, kalau bisa aja, kalian itu bikin kayak gini. Salah bukan sini. Produk bisnis. Nah, di sini tuh di page-nya itu ada FAQ-nya gitu. Ada jawab pertanyaan jawabannya. Nah, kalau misalnya kalian nih pengen mengeluarkan ini di Google, wah ini kenapa kayak gini ya? Masuknya, aku baru sadar ini masuknya di sini. Ini logonya di sini. Nah, kalau misalnya kalian pengen mengeluarkan ini di Google, kalian pakai markup skema yang tadi itu, yang di sini. Kalian copy aja gitu di sini. Kayak misalnya, apakah ini terpercaya, terus taruh sini, kayak gini. Nah, terus jawabannya apa? Taruh sini. Nah, tuh. Udah kayak gini. Terus coba kita cek. Hmm. Nah, itu oke tuh. Kayak gini. Nah, nanti ini tinggal diisi semua, tinggal taruh bawah gitu skripnya. Nggak salah ada di sini. Taruh mana ya? Ini harusnya udah ada sih. Tes. Jadi markup skema itu, nah ini ada nih. Begini tuh. Di sini ada kan. Jadi nanti kalau misalnya si prospekku slash bisnis ini ke indeks Google, nanti keluarnya itu bakalan kayak gini juga. Tuh, FAQ. Nah, JSON-LD ini ada banyak sih. Dia nggak cuman FAQ aja atau yang pertanyaan-pertanyaan aja, tapi ada banyak kayak misalnya breadcrumb, terus how to ini cara misalnya kalian cari tutorial tuh, terus kan biasanya di Google langsung ada kayak tutorialnya kan di sini kan, nah itu pakai ini, pakai how to, itu biasanya biar mempermudah aja. Nanti kalau misalnya si apa namanya si user itu tertarik pasti ngelihat website kalian, pasti dibuka website kalian, job posting misal ada resep, ini ada resep itu, produk juga ada besar, banyak sih ini sebenarnya nggak cuma segini gitu. Ada banyak dari sini tuh kayak gini nih. Nah ini skema markup di sini tuh, ini ada apa namanya rating di sini ya, kalian pengen bikin rating ini pakai pakai JSON juga ditaruh bawah tuh. Banyak sih yang bisa membuat website kalian itu terlihat kayak wah bagus banget gitu. Nah, ini kayak gini skemanya kayak gini. Ini ada search juga, ada banyak tapi untuk bikin generatornya mungkin lumayan ribet ya. Artikel, lokal bisnis, book review, event, produk, TV, ada software, kayak gitu. Ini event, misalnya hari Jumat tanggal segini ada Rihana di mana kayak gitu. Ini pakai skema markup juga. Gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat nih dari yang peringkat atasnya gini doang gitu, sama bawahnya, pasti orang itu ngeliat wah ini ada jadwalnya nih, diklik aja. Gitu. Meskipun dia rankingnya di bawahnya yang ini, pasti orang itu bakalan ke sini. Itulah kenapa aku bilang kayak kalau udah ada markup skema itu traffic kalian bakalan naik gitu. Itu gara-gara ini. Karena lebih menarik gitu. Nah, kayak ini juga ada ratingnya. Oke. Nah, kalian mungkin ngelihat kan kayak kalian nyari barang, terus keluar Tokopedia, terus ada ratingnya.
Nah, itu biasanya untuk di Tokopedia kan ada rating-ratingnya tuh. Nah, rating itu diambil, ditaruh di JSON, habis itu dimunculin di sini kayak gitu. Itu sih. Oke, ada yang mau ditanyain? Mungkin udah pusing. Gimana? Aman? Lanjut. Nah, sini. Ada beberapa SEO itu yang black hat atau jangan dilakuin lah seenggaknya. Penaltinya itu bisa nurunin ranking kalian atau di band itu bahkan di band ini gini, website kalian tetap bisa diakses, tapi Google nggak mau munculin website kalian di SERP kayak gitu. Di band itu kayak gitu. Nah, clocking ini apa? Kalian mungkin pernah sih kayak misalnya gini, kalian nyari sesuatu di deskripsi itu ada penjelasannya A B C D E bla 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 penjelasannya terus titik gitu. Pas dibuka ternyata isinya zoom, nggak ada apa-apa. Pernah nggak kalian kayak gitu? Nah, itu namanya clocking. Tuh, itu nggak boleh. Tuh. Link scam, jangan bayar berlebihan untuk link. Bayar berlebihan ini maksudnya aku masih belum terlalu paham sih. Tapi gini maksudnya. Apa ya? Kalian pernah tahu backlink bayar nggak? Nggak tahu ya. Jadi ada kayak kalian itu bikin artikel, tapi kalian yang bayar gitu. Bukan platformnya yang bayar kalian, itu ada. Itu bayar kayak gitu. Terus keyword stuffing, jangan berlebihan mengulang kata kunci. Nah, di sini biasanya kata kunci itu apa ya? Kalau misalnya dari kita sendiri ya, biasanya itu nggak ada hitungan pasti. Tapi yang bagus itu sekitar berapa ya? 1-2% gitu kalau per page dengan asumsi 700 kata. Itu ada di sini sih. Ada di terus juga. Loh, ada. Oh, di sini. Berkontak. Nah, di sini itu kalian itu kalau misalnya nulis keyword itu jangan kayak diulang-ulang gitu, kayak misalnya keywordnya belanja bulanan. Di sini kan udah ada 17 tuh 1,9% dari total 900 kata. Nanti ini kalian ulang-ulang terus ini totalnya jadi 100 misalnya kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya keyword stuffing kayak yang tadi. Itu bakalan di penalti sih hitungannya. Karena berlebihan untuk mengulang kata kuncinya. Nah, piracy ini mencuri konten copyright, ya itu tadi Google bisa ngecek kan bahwa web kalian ini bisa kedetek plagiasinya itu seberapa besar kayak gitu. Itu sih. Kalau dari aku udah sih, itu aja. Udah jam 5 juga. Lumayan. Sejam setengah bahasa SEO. Oke, kalau dari aku udah sih itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Lu. Oke, mana? Ivan nyuruh masuk juga. Ada mau tanya, Van? Ma aku. Gimana? Ayo, sharing-sharing aja, sharing. Mana? Loh Kak, kalau keyword stuffing itu misalnya keywordnya tadi belanja bulanan itu. Terus misalnya itu diganti sama apa ya, kayak kata ganti gitu tetap dihitung keyword stuffing apa enggak? Kata ganti ini kata ganti gimana nih? Rekennya kayak bahasa Indonesia gitu kan, belanja bulanan udah keluar di kata pertama, nanti di kalimat kedua bisa pakai itu atau gimana gitu. Itu gimana? Parafrase mungkin. Parafrase. Ganti kata tapi artinya sama gitu loh, Mas. Oh, itu sih. Itu nggak masalah sih. Soalnya yang dihitung itu keyword yang kayak gini gitu. Nah, gak enaknya apa kalau misalnya kamu bikin kayak gitu? Misalnya kamu bikin parafrase kayak gitu. Terus di sini nanti dia misalnya nih udah keywordnya belanja bulanan. Terus masih ada 3%. Di keyword stuffing ternyata nanti turun jadi 1%.
terus yang satunya jadi misalnya 2% gitu. Nah, keyword utamamu bakalan jadi yang 2% itu. Kayak gitu. Oh, Jadinya jelek. Gitu. Kalau bisa keyword utamamu itu harus paling besar dari semua kata yang ada. Tuh. Misalnya ini belanja bulanan 1,9, daftar belanja bulanan 1,4. Enggak ada udah. Udah enggak ada. Ya, yang dilihat maksimalnya Mas. kalau misalnya di Word ini ya, Word Counter punyanya tools.jamblaps.co ya, itu 1-2% dari 700 kata. Perbandingannya itu, kalau misalnya udah 1.000 kata, 1.500 ya mungkin 2,5%, 3% itu masih oke, karena words-nya itu banyak kayak gitu. Sebenarnya nggak ada hitungan pasti sih. Oke. Pokoknya hitungannya ya 1-2% kalau misalnya 700. Kenapa kok pembandingnya 700? Google itu lebih gampang mengindeks artikel yang katanya lebih dari 700. Tuh, itulah kenapa kok 700. Tahu dari mana? Nah, Google gitu. Tahu dari mana lagi? Itu dari orang riset bahwa yang diindeks Google itu ada kayak analytics-nya gitu. Oh, yang 700 kata ke bawah ini ternyata untuk ke indeksnya susah nih. Gitu, untuk naiknya juga susah gitu. Tapi yang di atas itu gampang naiknya. Itulah kenapa dijadikan 700 benchmark kayak gitu. Oke, lanjut. Ada lagi. Yang mau jadi SEO siapa? Gampang loh, gak ngoding. Mungkin Angger. Ajarin dukun keyword, Mas. Aku akuntansi, Mas. Ya, gimana Grace? Ajarin dukun keyword, Mas. Ajarin dukun keyword. Oke, gini. Pertama, yang dilakukan apa? Google Trend. Yo, itu bahasa Indonesia amin. Nah, cari aja di Google Trend. Gini, Google Trends ini gini sih, nggak harus dilakukan karena kalian kalau misalnya punya satu website sendiri, website itu pasti kalian ada temanya sendiri kan gitu. Nah, kalian ngelihat ini tuh ya sesuaikan aja sama tema kalian gitu. Sebenarnya sekarang yang lagi tren apa gitu di Indonesia. Wah, Liga Inggris. Kalau misalnya kalian websitenya tentang berita, wah ini tulis aja nih, ini lumayan untuk trafficnya gitu. Aldi Taher, aduh apalah. Nah, video ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mungkin gini, untuk ini misalnya ada blog buat website tentang bikin video atau website tentang tutorial bikin video. Nah itu, ini bisa nih jadi keyword. Untuk video ucapan selamat Hari Raya kayak gitu. Nah, terus ada lagi. Misalnya nih, kalian sekarang tentang apa? Lebaran kan. Orang-orang kalau misalnya sebelum Lebaran itu nyarinya pasti gini. Cara membuat nastar. Nih, kayak gini. Pasti orang-orang itu ngelomba-lomba bikin resep gitu. Padahal Kompas, kalian tahu sendiri Kompas itu website apa? Website berita kan. Di sini resultnya sampai 2.800.000 ini banyak banget yang bikin blog tentang nastar. Kupet, ya udah Kupet pasti. Nah ini Detik, Suara, Merdeka, padahal mereka semua itu ya berita gitu, Tribun News gitu. Nah, ini berita kan. Emang nastar itu berita? Enggak kan? Mereka cuman ngejar trafficnya aja gitu. Karena sekarang zamannya lagi zaman mau Lebaran kayak gitu. Jadi seasonal aja gitu. Tinggal kalian ngedukunnya gini. Oh besok ada apa nih? Besok ada ini, berarti bikin ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu bikinnya kayak gitu, itu bakalan susah dapat trafficnya. Minimal kalian itu ngelihatnya 1 bulan ke depan gitu. Kayak 1 bulan ke depan ini ada apa? Gitu. Jadi di bulan Juni ini ada apa? Nah kalian mikirnya gini. Nanti kalau misalnya udah, kalian rilisnya bisa di bulan Mei.
Nah, nanti kalau misalnya orang-orang udah mulai nyari di tanggal-tanggal itu, si website kalian itu udah ready gitu, udah keindeks sama Google kayak gitu. Caranya gitu. Terus apa lagi ya? Sekarang zamannya apa? Mudik gitu. Jadi ya keywordnya cara, lolos, penyekatan. Oh, banyak kan? Oh, ada 11 juta result. Ini taktik lolos penyekatan kayak gini-gini nih. Jadi dari tim SEO itu juga ngelihat sih trennya sekarang ini apa, bukan trennya sekarang, trennya bulan depan itu gimana gitu. Terus nanti kalau misalnya ada berita, bukan berita sih, ada info baru, nah itu bisa nggak dibikin artikel kayak gitu. Nah, jadinya kayak gini. Nah itu dari biasanya di tim SEO strategis sih kalau itu. Kalau di teknikal kayak aku ya tinggal nyelatu developer aja. Kayak, ini websitenya jelek, kayak gitu sih. Kalau di SEO teknikal kayak gitu. Oke, ada lagi. Iqbal mungkin yang pengen jadi CEO. Ayo, ada lagi. Nih kalau misalnya udah, aku stop aja ya. Oke. Ayo, mungkin cinta-cinta. Apa nggak ada aku. Ini cinta ini Cinta-cinta. yang on ini lab pemrograman. Aku ngelihat Cinta akun. nih, Terus ini cinta Chandra Maya ini siapa? HP ku. Ngapain? Dijauh HP ku. Oke. Tadi videoin sudah jauh HP-nya udah matikan dia. Nah, ya, yes. Oke. Ini berarti udah ya, nggak ada yang ditanyain ya. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya SEO lagi bisa langsung anu di grup aja, apa grup di grup pemro. Ini kan isinya pemro semua ya. Wah, ada satu kis nyempil nih. Kasihan. Lab kis gak ada acara ya, Mbak? Ada kajian Islam kemarin. Kajian Islam. Kis kajian Islam. Oke. Sangat berbanding lurus dengan labnya. Mak ngono. Ngawur Mas Manu, ngawur. Iki pemro kabeh. Wes sepi mau rame, Mas.